Satu, bersikaplah untuk betul-betul mampu memberikan spirit semangat bagi Mas Prabowo sebagai satu sumbangsih persahabatan. Menang kalah itu nanti urusan kedua. Begitu juga Anies, sudah dicapreskan oleh Nasdem. Apa yang kita harapkan? Ya, suasana yang melihat Anies dalam semangat juga sebagai pasangan. Nah, jadi kedua capres, paling tidak upaya yang saya ingin lakukan, upaya untuk saling menerima sebagai pertemanan. Bagi Pak Prabowo, Anies itu jadi semacam ya duri dalam melon, kira-kira begitu. Karena dianggap bahwa Anies tidak disangka-sangka elektabilitasnya mungkin udah melampaui Pak Prabowo. Jadi itu masalahnya. Tentu kalau di awal kita lihat setting politiknya, Pak Prabowo dianggap akan membawa suara oposisi itu. Karena itu orang merasa oke, kalau itu Prabowo ada kesempatan berikut untuk jadi presiden. Tapi kan Pak Prabowo masuk kabinet. Jadi itu juga membatalkan Pacta Sunt Servanda karena the thing-nya berubah tuh, rebusnya tidak lagi sixtandibus, kira-kira begitu bahasa Latinnya. Jadi ini adalah perjanjian politik yang tentu peralatan-peralatan awal untuk memastikan perjanjian itu udah banyak berubah. Anies dideklarasikan oleh Nasdem, padahal sebetulnya juga belum ada kepastian. Jadi mestinya Pak Prabowo biasa aja kan, karena juga Anies kan bisa dibatalkan tuh. Nah itu lain kalau Pak Prabowo memang udah merasa bahwa beliaulah satu-satunya yang harus tampil sebagai penantang dari Presiden Jokowi itu. Dan itu juga orang merasa, loh kita ingin memilih Pak Jokowi, Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo bikin sikap mengambil jarak dari Presiden Jokowi. Kritis, kelompok-kelompok anti pemerintah bisa dikapitalisasi. Tadi di awal saya sebutkan, Anies ataupun Prabowo penentunya adalah cawapres. Tapi ingat, dalam beberapa simulasi survei, kalau dua-duanya ini dihadap-hadapkan, undecided voternya banyak, Mas. Sampai 35% belum menentukan pilihan politik. Yang undecided voter saya duga adalah mereka pendukungnya Jokowi, pendukungnya Ganjar, dan kubu pemerintah yang tidak serta-merta menentukan iman politiknya kepada siapa. Nah itu yang kemudian agak sedikit bingung mensimplifikasi dan menyederhanakan kemana kira-kira dukungan kelompok Islam dan kelompok-kelompok kritis lain terhadap Anies ataukah kepada Prabowo Subianto. Tapi itu tadi kuncinya, siapa kelompok-kelompok Islam yang sangat benci dan anti pemerintah itu larinya ke Anies Baswedan, bukan ke yang lainnya yang mereka bangun. Karena undecided voter ini melihat ada sisi rasionalitas yang ingin dibangun, bukan hanya berbasiskan sentimen identitas, bukan hanya berbasiskan sentimen-sentimen primordial. Orang yang iman politiknya agak goyang kembali ke tengah, mereka ingin melihat bahwa ada narasi besar yang bisa dipertaruhkan oleh para kandidat ini. Jadi ingat, identitas kita, preferensi preferensial kita itu kecil, cuman karena seringkali dikunyah-kunyah, dibentur-benturkan, seakan-akan menjadi variabel paling utama tentang Islam, tentang suku. Ingat, jumlah pemilih taat di kita itu jumlahnya minimal, banyak yang abangan, Islam KTP, ngaku-ngaku beragama, tapi dia tidak terlampau soleh menjalankan ibadah secara kafah dan secara total. Dan itulah yang kemudian terdistribusi terhadap terdistribusi ke kelompok-kelompok, terdistribusi kepada figur-figur dan partai-partai yang dilihat dalam tanda kutip nasionalis. Kelompok santri ini militan, dia kritis, dia perkotaan, tingkat pendidikannya bagus, ekonominya bagus, kritis dan nyalak, tapi tingkat persentasenya tidak sebanyak yang abangan. Nah, saya melihat rata-rata dari angka-angka statistik itu, pemilih Anies banyak di situ, pemilih yang Islamnya santri, dia kritis, kelas menengah yang disebut oleh Burhan, mungkin itu di luar NU karena NU itu adalah di Muslim tradisional. Penelitian Trust juga membuktikan itu ya. Nah, makanya saya bilang ke depan tentu saja, karena ini kemungkinan di 2024 akan ada dua kutub besar, kubu pemerintah dan kubu non pemerintah. Kalau Anies misalnya dengan Nasdemnya mengidentifikasi perubahan itu sama saja dengan Jokowi, karena mazhabnya Nasdem ini Jokowi bahagia, Nasdem juga bahagia, repot untuk mencari pemilih di luar pemilihnya, kelompok-kelompok pemerintah, karena yang dianggap mewakili pemerintah tentu ada Prabowo Subianto. Maka satu-satunya yang paling mungkin bisa dikapitalisasi adalah mengkalkulasi dan mengumpulkan kelompok-kelompok kritis yang menganggap negara ini gagal saat ini. Dan itu yang sebenarnya ditunggu, Bang. Barulah itu disebut dengan poros perubahan. Relawan mengaku tak masalah jika Prabowo Subianto jadi cawapres Anies Baswedan.
Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, pembahasan mengenai sosok cawapres yang akan menemani Anies Baswedan terus jadi sorotan. Mengenai hal ini, Ketua Konfederasi Nasional Relawan Anies Korean, Muhammad Ramli Rahim membeberkan beberapa nama yang bisa jadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. MPR mengatakan penentuan sosok bacawa pres Anies dilihat berdasarkan pengaruh elektoral. Karena itu, tidak menutup kemungkinan pendamping Anies berasal dari luar koalisi perubahan. Bukan hanya Khofifah dan AHY, Andi, Amran Sulaiman, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, bahkan Prabowo Subianto juga punya peluang jadi cawapres Pak Anies, kata Ramli Rahim di Makassar Senin 20 Maret 2023. Saat ini ada dua nama yang menguat bakal mendampingi Anies di Pilpres 2024. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Akan adanya pertimbangan siapa lawannya Pak Anies. Saat ini kami lagi penguatan di beberapa daerah yang kami anggap perlu dilakukan penguatan, jelas Ramli Rahim. Soal kapan Anies akan mengumumkan bacawa pres pilihannya, MR menyebut sampai saat ini belum membahas arah pasangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Belum sampai ke situ soal wapres, kami masih penguatan di simpul relawan. Jika elektabilitas Anies sudah maksimal, terutama di Jateng dan Jatim, mungkin di sanalah Pak Anies kemudian memilih calon wakilnya, tutup MR. Dalam rapat konsolidasi itu dibahas juga rencana Jambore Nasional Relawan Anies yang akan digelar di Jawa Tengah pertengahan Mei 2023 nanti. Saat ini ada dua nama yang menguat bakal mendampingi Anies di Pilpres 2024. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Akan adanya pertimbangan siapa lawannya Pak Anies. Saat ini kami lagi penguatan di beberapa daerah yang kami anggap perlu dilakukan penguatan, jelas Ramli Rahim. Soal kapan Anies akan mengumumkan bacawa pres pilihannya, MR menyebut sampai saat ini belum membahas arah pasangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Belum sampai ke situ soal wapres, kami masih penguatan di simpul relawan. Jika elektabilitas Anies sudah maksimal, terutama di Jateng dan Jatim, mungkin di sanalah Pak Anies kemudian memilih calon wakilnya, tutup MR. Dalam rapat konsolidasi itu dibahas juga rencana Jambore Nasional Relawan Anies yang akan digelar di Jawa Tengah pertengahan Mei 2023 nanti.